Arung Palaka, gelar antara pahlawan dan pengkhianat. Kisahnya sebagai berikut. Like, share, komen, dan subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roman geram tampak pada wajah pria muda itu. Awal tahun 1660, dengan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan lebih dari 10.000 orang dari negeri asalnya dijadikan pekerja paksa. Orang-orang Buni itu dipekerjakan untuk menggali kanal di sepanjang pesisir Makassar sebagai garis pertahanan dalam rangka peperangan melawan VOC. Lelaki yang menahan murka tersebut bernama Arung Palaka. Ia adalah putra mahkota Bon. Sejak usia 11 tahun, sang pangeran sudah menjadi tawanan Kesultanan Gowa di Makassar. Maka tidak heran, impian untuk bisa melepaskan diri dari kekuasaan Gowa selalu tertanam di hati dan pikirannya. Kelak, cita-cita itu akhirnya terwujud. Meskipun harus dilakukan dengan pertaruhan yang amat besar, Arung Palaka terpaksa bekerja sama dengan kaum penjajah untuk membebaskan rakyat Buni dari penjajahan Gowa. Itulah sebabnya, citra Arung Palaka hingga kini terbelah menjadi dua, antara pahlawan atau pengkhianat, antara surga dan neraka. Dendam sang putra mahkota, Arung Palaka, sering pula ditulis Aru Palaka. Lahir pada 15 September tahun 1634. Ia adalah putra Raja Bon ke-13, Lama Daremang Matinro Eribukaka. Meskipun berstatus sebagai pangeran, bukan berarti Arung Palaka bisa menikmati hidup anak. Sebaliknya, ia terlahir dalam suasana konflik antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Polemik tersebut sebenarnya terjadi jauh sebelum Arung Palaka dilahirkan. Setidaknya ada 4 kerajaan yang terlibat, yaitu Boni, Sopeng, Wajo, dan Gowa Talo. Dari keempatnya, Gowa Talo adalah kerajaan yang paling berpengaruh dan bernafsu untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Puncak pertikaian terjadi saat Gowa Talo resmi menjadi kerajaan Islam pada tahun ke-1605. Seperti dicatat dalam Sejarah Nasional Indonesia, volume 3 2008, Kerajaan Gowa yang sudah berganti corak menjadi kesultanan, mulai memaksa 3 kerajaan lainnya untuk menganut agama yang sama, sekaligus meluaskan pengaruh politiknya. Halaman ke-83, Bun yang berpuluh-puluh tahun sebelumnya cukup merepotkan Gowa, akhirnya harus menyerah pada ke-1611. Sejak saat itu, Bun ikut menganut ajaran Islam dan menjadi taklukan Gowa. Meskipun begitu, kedudukan Raja Bun masih diakui dan sempat dimerdekakan, kendati rangkaian konflik masih saja terjadi di era-era setelahnya. Pada tahun 1643, Bun benar-benar jatuh dan wilayahnya diperintah langsung oleh Sultan Gowa. Peristiwa tersebut terjadi ketika Bun dipimpin Sultan Lama Daremang, yang tidak lain adalah ayahanda Arung Palaka. Takluknya Bun kepada Gowa membuat Arung Palaka dan keluarganya dijadikan tawanan. Sejak umur 11 tahun, ia sudah merasakan bagaimana pedihnya hidup tanpa kebebasan. Kendati perlakuan keluarga Kesultanan Gowa terhadapnya tidak terlalu buruk. Menurut Peloj Pedanaba, dalam Sejarah Kerajaan Tanah Boni 2006, Arung Palaka dan keluarganya dijadikan pelayan di kediaman Perdana Menteri Gowa, Karang Patinggaloang. Namun Patinggaloang tetap menaruh respek kepada keluarga Arung Palaka. Dan Arung Palaka pun tumbuh menjadi seorang pemuda cerdas dan gagah. Di bawah bimbingannya, halaman ke-124. Hingga suatu ketika, Arung Palaka akhirnya bisa terbebas dari cengkeraman Gowa. Setelah terjadi aksi pemberontakan orang-orang Boni yang dipimpin Tobala. Tobala sebenarnya adalah orang Boni yang ditunjuk sebagai Regent atau Bupati Boni, sebagai kepanjangan tangan dari Gowa. Lari dari Gowa, Arung Palaka kemudian berlindung di Kesultanan Buton. Selama 3 tahun tinggal di Buton, yang saat itu dipimpinlah Sombata atau Sultan Abdul Rahim. Arung Palaka bersiap untuk melakukan pembalasan. Dilema Arung Palaka, akhir 1660. Dibantu beberapa mantan petinggi Kesultanan Boni yang masih setia, Arung Palaka melancarkan serangan terhadap Gowa.
dan berhasil membebaskan orang-orang Boni yang dipekerjakan paksa. Sayangnya, Pebala tewas dalam peperangan tersebut. Arung-Palaka terpaksa mundur. Untuk meraih kemenangan, ia belum sanggup. Lantaran armada militer Goa masih terlalu kuat, bahkan membuatnya kian terdesak. Arung-Palaka pun terpaksa melarikan diri, karena menjadi target utama pasukan Goa, yang mencarinya sampai ke Buton. Di saat yang sama, VOC datang menawarkan bantuan. Kondisi ini sebenarnya dilematis bagi Arung-Palaka. Di satu sisi, ia muak dengan ambisi VOC. Namun di sisi lain, ia memerlukan dukungan kaum penjajah itu jika ingin menuntaskan dendamnya, sekaligus menjadikan Bon sebagai pemerintahan yang berdaulat lagi. Akhirnya, pada 1663, Arung-Palaka dan para pengikutnya berlayar jauh ke Batavia, tepat di mana pusat kekuasaan VOC berada. Selain untuk menyelamatkan diri dari kejaran Goa, Arung-Palaka ternyata harus membuktikan terlebih dulu bahwa ia memang benar-benar butuh bantuan VOC. VOC mengizinkan Arung-Palaka dan orang-orangnya menetap di Batavia. Inilah asal-muasal kampung Bugis yang kini berada di wilayah Jakarta Utara. Namun mereka harus membantu VOC sekaligus sebagai pembuktian diri bahwa mereka adalah orang-orang yang tangguh dan dapat diandalkan. Kehadiran Arung-Palaka sangat menguntungkan VOC, seperti dicatat Anthony Reid dalam Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia 2000. Ia menjadi salah satu kunci keberhasilan VOC dalam menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara, bersama Cornelis Pilman yang asli Belanda, dan mantan pemimpin kelompok bersenjata dari Maluku, Jongker Jowa Dimanipa alias Kapitan Jongker, pahlawan atau pengkhianat. Setelah 3 tahun membantu VOC, saatnya tiba bagi Arung-Palaka untuk menuntaskan dendam sekaligus merebut kembali wilayah Boni yang dikangkangi Goa pada 24 November 1666. Armada besar bertolak dari pesisir utara Batavia menuju Celebes, terdiri dari 21 kapal perang yang mengangkut 1.000 prajurit. Pasukan Arung-Palaka yang beranggotakan 400 orang semakin percaya diri berkat bantuan VOC yang menyumbangkan 600 orang tentaranya dari Eropa yang paling terlatih. Mereka berangkat dengan satu tujuan, yaitu mengalahkan Goa yang saat itu dipimpin seorang raja perkasa berjuluk Ayam Jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Dan terjadilah pertempuran legendaris itu. Goa pada akhirnya menyerah. Dan tanggal 18 November tahun 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang menandai kemenangan VOC dan Arung-Palaka. Walaupun selama beberapa tahun berikutnya, serpihan pasukan Goa masih melakukan perlawanan. Pada 1672 Arung-Palaka dinobatkan sebagai Sultan Boni. Impiannya menjadi kenyataan. Ia memang hanya menuntut haknya kembali sebagai pewaris tahta Boni, sekaligus membebaskan Boni dari penguasaan Goa dan membalaskan dendamnya. Meskipun dengan cara yang tidak bisa memuaskan semua pihak, buku-buku sejarah yang beredar selama ini lebih cenderung menempatkan Arung-Palaka selaku sosok pengkhianat dan sebaliknya. Sultan Hasanuddin sang Sultan Goa selalu diidentikan sebagai pahlawan besar. Namun sebagian masyarakat Boni meyakini bahwa Arung-Palaka adalah orang yang paling berjasa. Dan bukan tanpa alasan dibuatnya patung Arung-Palaka yang berdiri gagah di Watamponi, ibu kota Boni. Arung-Palaka memimpin Kesultanan Boni selama 24 tahun atau sampai akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada 6 April 1696, 323 tahun lampau. Hingga kini, jalan hidupnya masih menyisakan pro dan kontra antara pahlawan atau pengkhianat oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.